Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita bakalan membahas tentang SSH. Jadi nanti kita bakalan berkenalan dulu tentang apa itu SSH dan selanjutnya kita bakalan melakukan setting SSH pada Ubuntu server. Nah, oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan materi kita eh, pada kesempatan kali ini. Nah, kita masuk ke pengenalan SSH. Jadi SSH itu adalah singkatan dari Secure Shell dan SSH itu hampir sama dengan FTP yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, yang digunakan untuk mengakses server. Nah, bedanya kalau SSH ini kita mengakses server yang kita gunakan adalah shell-nya atau terminal atau command line yang ada pada Linux-nya. Sedangkan kalau FTP kan kita kemarin digunakan untuk mentransfer file atau protokol yang digunakan untuk mentransfer file dari sebuah server ke klien atau dari klien ke server. Nah, sekarang SSH ini bedanya adalah kita hanya menggunakan fitur perintah. Jadi kalau FTP kan kita tidak bisa menggunakan perintah tuh seperti kayak sudo apt get update, sudo apt get upgrade atau install aplikasi-aplikasi lain. Nah, tetapi untuk melakukan komen seperti itu, nah di server kita membutuhkan SSH ini. Nah, seperti itu. Jadi, SSH ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengakses server tanpa harus kita mengakses hardware-nya langsung. Jadi, misalkan teman-teman punya laptop, server teman-teman di ruangan server. Nah, asalkan laptop dan servernya itu dalam jaringan yang sama, teman-teman bisa melakukan remote akses ke server menggunakan SSH ini. Nah, seperti itu. Lalu SSH adalah aplikasi pengganti remote login seperti Telnet, RSH, AirLogin yang jauh lebih aman. Nah, jadi sebelum SSH ini ada pendahulunya namanya Telnet, RSH, dan AirLogin ini. Nah, tapi SSH diklaim lebih secure daripada eh, ketiga metode ini. Nah, fungsi utama aplikasi ini adalah untuk mengakses mesin secara remote. Jadi, asalkan si server dan si kliennya itu dengan satu jaringan yang sama, teman-teman bisa melakukan fungsi remote pada si servernya. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa manfaat dari SSH. Pertama itu, dengan menggunakan SSH, Anda dapat bergerak bebas melalui struktur file akun hosting atau server. Nah, jadi misalkan teman-teman melakukan hosting sebuah server di cloud, jadi teman-teman bisa menggunakan metode SSH ini untuk mengakses komen atau perintah untuk servernya. Nah, untuk mengakses filenya teman-teman bisa menggunakan FTP tadi pada video sebelumnya. Lalu Anda juga dapat menjalankan tugas seperti monitoring log file. Nah, jadi file kita bisa monitoring melalui SSH ini dan memulai atau menghentikan service pada server. Nah, kalau misalkan FTP kan kita cuma perpindahan data dan pertukaran data. Nah, sedangkan kalau untuk si SSH ini kita bisa gunakan untuk menjalankan sebuah service atau mematikan sebuah service. Bahkan kita bisa melakukan mematikan server pada SSH ini. Nah, seperti itu. Lalu ini ada topologi jaringan untuk SSH-nya, salah satu contoh topologi jaringan SSH-nya, yang dimana antara si server dan si klien, ini ada servernya, nah lalu di sini ada kliennya, yang dimana antara server dan klien itu terhubung dengan jaringan sama melalui switch di sini. Nah, lalu IP si klien ini, lalu IP si server ini. Nah, sama seperti FTP sebelumnya, si klien itu bisa mengakses server menggunakan metode SSH ke si servernya. Nah, lalu jaringan ini mereka bisa melakukan atau mengakses si servernya. Tetapi di sini kita tidak bisa melakukan pertukaran data, hanya melakukan perintah ataupun menjalankan service ataupun mematikan service pada server seperti itu. Lalu aplikasi yang digunakan untuk servernya kita menggunakan OpenSSH di sini.
Lalu untuk Windows kliennya kita menggunakan PuTTY dan WinSCP. Lalu untuk macOS dan Linux kita bisa menggunakan terminal aplikasi bawaan dari macOS dan si Linux-nya. Nah, lalu SSH juga sebenarnya juga penting buat teman-teman, terutama teman-teman program ISA di sini. Jadi SSH ini adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk Raspberry Pi atau mengakses sebuah Raspberry Pi. Nah, jadi dengan SSH ini teman-teman bisa melakukan pengodingan atau pemrograman pada sebuah Raspberry Pi menggunakan jaringan lokal. Nah, bisa diakses lewat smartphone maupun lewat laptop. Nah, biasanya kan kalau Raspberry Pi kita mengaksesnya bisa menggunakan monitor dan bisa menggunakan keyboard dan mouse. Nah, tetapi dengan metode SSH ini kita tidak butuh lagi monitor. Nah, jadi kita cukup menyalakan si Raspberry Pi-nya ini, menyalakannya dan melakukan koneksi dengan jaringan lokal antara si Raspberry Pi dengan si jaringan lokalnya. Nah, itu bisa menggunakan Wi-Fi ataupun menggunakan Ethernet. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita langsung saja setting bagaimana sih metode dari SSH itu. Nah, sekarang saya buka server kita. Jadi di sini saya sudah menjalankan server Ubuntu-nya. Oke, saya login terlebih dahulu. Lalu kita buka terminal di sini. Oke, hal yang pertama yang saya lakukan, saya bakal masuk sebagai super user dulu. Lalu saya bakal melakukan update OS. Nah, oke. Update OS selesai. Selanjutnya kita bakalan menginstal terlebih dahulu OpenSSH-nya. OpenSSH. Lalu enter. Oke, enable local packet OpenSSH. Packet OpenSSH min server coba. Oke. Atau kita lihat dulu service SSH status. Oke, berarti service-nya belum ada. Berarti kita emang harus install si OpenSSH-nya. Oke. apt get. Oke, saya clear terlebih dahulu. apt get install open SSH server. Nah, oke. Jadi komennya adalah apt get install OpenSSH min atau strip server. Jadi tidak ada spasi antara strip OpenSSH dan servernya. Lalu tinggal kita ketik Y, enter. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai.
Nah, oke. Jadi OpenSSH-nya sudah terinstall. Sekarang kita cek dulu status dari OpenSSH-nya. Apakah sudah berjalan menggunakan command service SSH status. Nah, oke. Jadi di sini statusnya sudah running untuk SSH-nya. Sekarang kita tinggal melakukan setting untuk si SSH-nya. Sebelumnya kita bakal matikan dulu service SSH-nya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke etc. Lalu kita lihat dulu folder yang ada di etc. Nah, oke, di sini ada folder SSH. Kita masuk ke folder SSH-nya, cd SSH. Kita lihat filenya. Coba kita lihat dulu di file SSH config. Oke, bukan ini filenya. SSH di config. Nah, oke. Jadi file yang kita bakalan edit kalau sudah masuk ke directory etc SSH, kita bakalan mengedit file SSH di config. Jadi kita pakai gedit sshd underscore config. Nah, kita bakal mengedit ini filenya. Nah, oke. Hal yang pertama yang harus kita edit adalah pertama di sini ada port. Jadi secara default untuk SSH ini kita menggunakan port 22 di sini. Jadi untuk jaringan SSH ini sudah diberi port default 22 sama seperti FTP kemarin sudah ada port defaultnya juga. Nah, lalu oke, kita hanya butuh mengaktifkan portnya saja di sini. Yang tadinya portnya di comment, sekarang kita hilangkan saja pagarnya. Lalu kita save. Nah, kalau sudah kita close. Sekarang kita kembali lagi ke awal, ke root. Lalu kita jalankan lagi service SSH-nya. Lalu kita cek statusnya. Oke, statusnya sudah running. Nah, sekarang tugas kita bakalan lihat dulu IP address dari server kita. Jadi IP address-nya adalah 192.168.56.101. Nah, sekarang saya bakalan coba melakukan SSH dari klien ke server. Tapi pertama saya bakalan menggunakan macOS terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan macOS terlebih dahulu. Jadi saya menggunakan terminal. Nah, untuk macOS, caranya melakukan SSH ke server adalah kita tinggal ketik di sini di terminalnya SSH, atau kita coba ping dulu, ping 92.168.56.101. Nah, oke, di sini sudah berhasil melakukan ping.
Nah, sekarang kita bakal melakukan SSH ke si servernya. SSH, lalu di sini user servernya. Tadi kan user servernya di sini idham. Lalu bisa IP address dari servernya, bisa DNS name dari servernya. Nah, sekarang saya coba dulu menggunakan IP address terlebih dahulu. 92.168.56.101. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini ada pemberitahuan are you sure want to continue connecting? Nah, lalu di sini kita ketik yes. Nah, lalu kita diminta untuk masukkan password. Di sini kita masukkan password usernya. Lalu enter. Nah, oke. Di sini kita sudah berhasil masuk ke servernya. Jadi kita bisa melakukan comment terhadap servernya. Misalkan kita bisa melakukan ls untuk melihat file yang ada di server kita. Misalkan saya mau masuk ke download. Nah, oke. Nah, oke. Atau contohnya di sini saya mau mematikan salah satu service. Misalkan di sini ada service yang saya ada service yang menyala. Contohnya saya bakal ngecek dulu service fs ftpd status. Nah, oke, di sini statusnya running. Nah, saya bakalan mencoba mematikan service ini menggunakan SSH. Berarti kita tinggal menggunakan kita masuk supaya super user dulu. Tuh. Masukkan password untuk super usernya. Nah, oke. Sekarang saya bakal mencoba mematikan service FTP ini menggunakan service fs ftpd stop. Nah, enter. Nah, oke. Kita lihat di server apakah sudah berhenti. Service status service fs ftpd status. Nah, oke. Di server statusnya sudah berhenti. Jadi di sini stop. Nah, sekarang kita coba nyalakan lagi. Start. Nah, oke. Kita cek lagi statusnya gimana. Apakah sudah berjalan lagi. Nah, oke. Di sini statusnya sudah running. Nah, jadi itu adalah salah satu cara untuk mengakses server melalui koneksi atau protokol SSH dari macOS ke Ubuntu servernya. Nah, sekarang kita bakal mencoba pada sistem operasi Windows untuk mengakses SSH-nya. Nah, di sini saya sudah punya sebuah sistem operasi Windows. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Jadi, aplikasi yang kita butuhkan adalah WinSCP dan Putih. Jadi, pertama kita download Putih dulu. Atau teman-teman bisa buka Google, silahkan cari saja Putih di sini. Lalu enter. Nah, lalu di sini ada pada pencarian pertama di sini ada putih.org. Silakan diklik. Nah, lalu di sini ada download Putih. Silakan you can download Putih, silakan klik here. Nah, lalu silakan disamakan dengan sistem operasinya menggunakan 32 bit atau 64 bit. Nah, contohnya di sini misalkan saya menggunakan 64 bit, tinggal download yang 64 bit di sini. Nah, lalu aplikasinya bakalan terdownload di sini. Nah, lalu silakan diinstal saja aplikasinya karena saya sudah install aplikasinya. Lalu selanjutnya kita butuh juga WinSCP. Jadi download WinSCP. Lalu di sini ada official site download WinSCP. Nah, lalu di sini silakan download WinSCP di sini.
Nah, lalu di sini ada misalkan problem with the download, silakan diklik saja direct download di sini. Nah, dia bakal mendownload aplikasi WinSCP-nya. Silakan diinstal aplikasi WinSCP-nya. Nah, di sini sudah ada setup untuk WinSCP-nya. Silakan diinstal WinSCP-nya. Nah, sekarang kalau sudah selesai install, silakan dibuka aplikasi WinSCP-nya. Nah, jadi enaknya kalau di Windows, aplikasi WinSCP ini dia sudah built-in sama SSH dan FTP. Jadi namanya SFTP. Jadi teman-teman bisa melakukan perpindahan data, juga bisa melakukan komen pada servernya. Nah, lalu di sini ada settingan. Jadi kita bakal setting dulu. Di sini ada nah, jadi silakan diklik New Season di sini. Klik New Season. Lalu file protokolnya adalah SFTP, jadi SSH dan FTP. Lalu hostname-nya adalah IP si server tadi, server kita, berarti 192.168.56.101. Nah, lalu port number-nya default-nya 22, lalu ataupun kita coba ganti jadi 21. Oke, SFTP 1, oke, 22. Oke, portnya diganti default saja, dijadikan default saja 22. Lalu kita masukkan username untuk si server kita. Lalu password username-nya. Lalu kita klik login. Nah, lalu di sini ada pemberitahu juga continue connecting to an unknown server and add its host key to a change. Nah, jadi silakan diklik saja untuk autentikasinya, silakan klik yes. Nah, oke. Jadi di sini kita sudah terkoneksi dengan servernya. Di sini servernya, lalu ini adalah kliennya si Windows. Nah, lalu di sini adalah directory untuk si servernya. Nah, lalu untuk command line-nya atau untuk SSH-nya, jadi berarti ini adalah FTP-nya. Nah, untuk SSH-nya kita bisa klik ini. Ini ada Open Session in PuTTY. Nah, atau Ctrl P. Silakan diklik saja. Lalu kita diminta untuk memasukkan password si usernya. Lalu enter. Nah, oke. Sekarang kita sudah masuk ke servernya. Jadi teman-teman bisa melakukan perpindahan data, juga bisa melakukan komen terhadap si servernya. Nah, contohnya seperti tadi. Nah, misalkan kita mau mematikan salah satu service di server kita. Nah, saya klik dulu. Sekarang kita lihat service FSFTPD status. Oke, statusnya di sini masih aktif. Kita coba matikan. Service FSFTPD stop. Oke, kita diminta autentikasi passwordnya. Silakan dimasukkan password username-nya. Nah, atau gampangnya kita masuk sebagai super user dulu. Nah, lalu kita tinggal mematikan si service-nya. Misalkan service FSFTPD stop. Oke, sekarang kita lihat apakah si service-nya sudah mati. Oke. Nah, di sini status servernya sudah stop. Sudah stop. Sekarang kita jalankan lagi.
Lalu kita lihat statusnya. Nah, oke, statusnya sudah running di sini. Nah, jadi itu adalah implementasi untuk connection SSH menggunakan SSH protokol pada klien dan ke server. Nah, sekarang kita coba menggunakan, oke, cancel dulu. Oke, kita stop terlebih dahulu. Close. Nah, sekarang kita coba connect menggunakan DNS yang kita setting kemarin. Kemarin saya menggunakan DNS ccit0901.com. Lalu username-nya Idham, lalu password-nya, username-nya. Lalu kita coba login. Atau di sini kita exit dulu, coba exit. Post. Nah, oke, di sini kita yes. Nah, oke. Jadi kita juga bisa connect menggunakan DNS name yang kita setting kemarin. Jadi ada dua cara, bisa menggunakan IP address atau misalkan bisa juga menggunakan DNS name yang kita setting pada server kita. Nah, lalu kita juga bisa mematikan servernya menggunakan SSH ini. Saya contohkan, misalkan saya mau mematikan servernya. Nah, lalu saya masuk ke superuser dulu. Sekarang saya coba matikan sisi servernya. Nah, oke. Jadi servernya sudah mati, jadi kita juga bisa mematikan server menggunakan koneksi SSH ini. Nah, sekian dari materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.